Ini penting. Bicara soal manajemen, maka ada manajer. Manajer secara umum bertugas mengelola manusia atau koordinasi antar anggota serta keuangannya. Manajer bukan berarti manajer saja. Presiden suatu negara adalah manajer juga yang bertugas memanage pemerintahan skala nasional. Begitu juga ketua DPR, CEO suatu perusahaan, gubernur, bupati, sampai ketua RT juga adalah manajer dengan skalanya masing-masing. Intinya, manajer bertugas mengkoordinasi elemen-elemen organisasi dalam mengerjakan misi agar tercapai visi organisasinya. Setuju? Jika ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Manajemen yang baik adalah manajemen yang solid, rapi, jujur, dan bersih. Namun manajemen yang lebih baik adalah manajemen yang transparan. Sebagai contoh, tolak ukur manajemen yang lebih baik begini. Iuran RT di periode pertama terkumpul 21,6 juta, diketik dan dirinci ke dalam sebuah buku yang dapat diakses oleh masyarakat. Kemudian, kesimpulannya diprint dan ditempelkan di papan pengumuman. Kesimpulan yang saya maksud adalah laporan realisasi penggunaan anggaran tersebut dengan sejujur-jujurnya. Tidak boleh ada markup dalam laporan pertanggungjawaban. Markup memang menguntungkan sebagian pihak, namun cenderung mengarah kepada perilaku penggelapan atau korupsi. Ingat, dana yang dikelola RT adalah dana lingkungan Anda sendiri. Kemudian, untuk bisa mendapatkan manajemen yang baik, maka dibutuhkan manajer organisasi yang baik juga atau biasa disebut pemimpin yang handal. Seorang pemimpin haruslah keras pada prinsip organisasi dan tegas dalam memberikan perintah serta sanksi. Tidak semena-mena melainkan setiap ucapannya dapat membangun kepercayaan diri anggotanya, karena tidak semua orang memiliki kemampuan berpikir yang sama. Sehingga dengan saling memberikan kepercayaan, maka orang bodoh pun akan bersemangat untuk belajar. Semisal di tingkat RT, barangkali ada anggota RT yang enggan berpartisipasi dalam kegiatan RT atau rencana-rencana RT. Itu adalah masalah. Sebagai seorang ketua RT, harus bisa merangkul seluruh warga di RT-nya untuk bersama-sama gotong royong membangun RT. Setiap orang memiliki ketertarikannya masing-masing. Pendekatan yang tepat akan menarik perhatian orang yang enggan berpartisipasi menjadi bersemangat untuk turut berpartisipasi. Contoh, Bude adalah seorang yang hobi bermain game mobile. Setiap kali RT mengadakan kegiatan kerja bakti membersihkan desa, Bude enggan berpartisipasi sekalipun sudah diberikan surat pemberitahuan atau lewat tatap muka. Mungkin karena Bude merasa kurang percaya diri atau merasa tidak diuntungkan. Agar Bude bersedia berpartisipasi, Pak RT menghimbau kepada salah satu warga yang bermain game untuk bersilaturahmi dengan Bude dan bermain game bersama-sama. Alhasil, Bude yang tadinya tidak peduli dengan lingkungan setelah diberikan perhatian mulai terbuka hatinya serta pikirannya untuk berkontribusi terhadap lingkungan. Dan di kegiatan gotong royong selanjutnya, ia pun mulai turut serta dan berpartisipasi. Jika manajemen organisasi sederhana ini digambarkan, maka begini. Ketua RT memerintahkan anggotanya merangkul Bude. Bude yang tidak aktif terangkul oleh RT melalui salah satu warga sehingga menjadi aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan RT. Satu masalah pun terselesaikan. Jika masih ada orang lain lagi yang enggan berpartisipasi, lakukan pendekatan dengan mengerjakan apa yang dia suka secara bersama-sama, atau sekedar membahas apa yang dia suka akan membuatnya merasa diperhatikan dan tergerak hati serta pikirannya. Contoh lain lagi terkait organisasi internal RT. Ada salah satu seksi yang tidak bergerak sama sekali. Bagaimana caranya agar mereka bersedia bergerak, misal seksi kreasi? Pertama, sebagai orang yang dipercayai memimpin, seorang ketua RT harus mampu memposisikan dirinya jika berada di seksi orang yang tidak bergerak tersebut, agar tahu di mana kendalanya. Bisa saja anggota-anggota pada seksi tersebut tidak bergerak karena tidak tahu apa yang harus dikerjakan, atau tidak mengerti instruksi yang diberikan oleh sang ketua. Ketua yang baik tidak boleh memberikan judgement atau tuntutan berat kepada mereka yang kurang atau tidak produktif. Jika seksi kreasi tersebut tidak bergerak karena tidak tahu apa yang harus dikerjakan, maka sebagai seorang ketua harus memikirkan target untuk mereka. Misalnya, di RT tersebut tidak ada papan pengumuman, maka sebagai ketua RT harus sampaikan kepada anggota di seksi kreasi tersebut jika ia menginginkan sebuah papan pengumuman untuk RT. Perintahkan untuk browsing mencari inspirasi terkait papan RT dan sebagainya, kemudian segera kerjakan dengan pendampingan. Masalah pun segera selesai.
Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah pembahasan topik utama kita hari ini, yaitu manajemen keuangan sederhana setelah uang periode pertama terkumpul. Baik, misalnya kita anggap saja uang periode pertama sudah terkumpul dan nilainya adalah 21,6 juta rupiah. Segera diskusikan dengan warga terkait apa yang akan dilakukan dengan uang tersebut. Sebagai ketua RT atau anggota yang memiliki inisiatif, Anda harus memikirkan ide serta gagasan dalam penggunaan uang bersama tersebut. Misal begini, saya sebagai anggota mengusulkan, Pak, saya mengusulkan uang itu digunakan untuk sewa ruko sebesar 5 juta rupiah untuk 6 bulan. Lalu 3 juta digunakan untuk biaya dekorasi dan persiapan, serta 10 juta rupiah untuk kulaan. Jadi total yang digunakan adalah 18 juta rupiah. Kemudian 3,6 juta sisanya dikembalikan ke kas atau bisa digunakan untuk memperbaiki fasilitas RT yang rusak. Nanti siapa yang jaga ruko adalah dia yang belum memiliki pekerjaan tetap dan digaji sesuai persentase keuntungan bulanan atau bisa juga sesuai UMR. Kemudian, ada anggota lain yang mengusulkan, lebih baik uang itu dijadikan modal bank syariah RT saja. Setiap warga berhak meminjam uang dengan batas maksimal tertentu dan dikembalikan lebih. Pengelolaan bank diserahkan kepada bendahara RT, jadi uangnya akan lebih pasti berkembang dan bisa membantu warga yang butuh modal. Setelah itu, muncul juga usulan-usulan lainnya. Semakin banyak usulannya, maka akan semakin baik, bukan? Tidak perlu debat, karena iuran harian tetap berjalan. Semua usulan baik ada masanya untuk direalisasikan di periode-periode selanjutnya. Ingat, uang itu uang RT ya, jadi warga RT lah yang akan mengelola. Dan semua berhak untuk menyuarakan akan digunakan apa uang tersebut. Dalam berdiskusi tidak perlu menggurui. Cukup saling mengerti dan memberikan pengertian jika terjadi salah paham, agar tercipta kesimpulan yang benar-benar bisa disepakati bersama. Dalam level manajemen RT, Anda sebagai warga atau anggota RT memiliki peran sebagai legislatif, eksekutif, sekaligus yudikatif. Anda semua bosnya, maka dari itu harus kompak. RT Anda harus jadi yang terbaik di antara RT-RT yang lainnya. Ketika pemimpin sudah dipilih, semua harus percaya, berikan dukungan dan pengawalan yang terbaik. Dan bagi pemimpin yang terpilih, berikan penampilan yang terbaik, terbuka dan transparan, mampu menerima kritik dan berjuang demi kemakmuran seluruh anggotanya. Catat setiap pengeluaran dan pemasukan harian hingga bulanan dari uang yang sudah diputar. Jadikan laporan bersama untuk dievaluasi bersama. Jangan buru-buru digunakan uangnya. Tabung dan tunggu saja hingga satu periode perputaran. Tidak repot kok, bekerjalah dengan tulus ikhlas. Jika satu periode sudah berakhir, hitung kembali uang yang didapatkan. Anda bisa jumlahkan dengan 21,6 juta yang baru terkumpul, kemudian realisasikan ide-ide terdahulu yang belum terrealisasikan. Kelola lagi uangnya, catat lagi, tabung lagi, dan putar lagi. Stick on the plan, iuran setiap hari. Sekian dulu episode kali ini. Silakan share ke RT setempat dan berikan kritik sekritis-kritisnya serta sarannya juga ya di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam maju tak gentar, walau tak dibayar.